Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman serta kepada Bu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Capstone Project. Di siang hari ini saya Arisa Nurfitriani dan teman-teman saya Muhammad Dimas Farid, Nurmala Dewi, dan Muhammad Fitra Fajar akan mempresentasikan progres kelompok kami. Proyek kelompok kami berjudul penerapan deteksi lokasi menggunakan Eversign pada sistem absensi sekolah berbasis web. Untuk latar belakang, sistem absensi berbasis web dirancang karena sistem absensi manual seringkali memiliki kelemahan dalam efisiensi dan akurasi, seperti kecurangan dalam pencatatan kehadiran. Solusi yang kami tawarkan adalah pengembangan sistem absensi berbasis website dengan metode Haversign yang dapat mendeteksi lokasi untuk memastikan kehadiran yang jarak titik koordinatnya dapat diatur. Lalu untuk rumusan masalah, pertama, bagaimana pengembangan sistem absensi berbasis web deteksi lokasi dengan Eversign dapat meningkatkan produktivitas guru dalam pencatatan kehadiran siswa. Dua, apa saja faktor-faktor teknis dan lingkungan yang dapat mempengaruhi akurasi dan kinerja sistem lokasi dalam proses absensi. Tiga, bagaimana cara sistem menangani kasus yang disebabkan oleh kegagalan pengenalan lokasi atau gangguan teknis lainnya. Empat, bagaimana memastikan absensi siswa dilakukan di lokasi yang valid menggunakan metode Eversign untuk deteksi lokasi. Lalu untuk tujuan, pertama meningkatkan efisiensi proses absensi, dua untuk meningkatkan efektivitas, ketiga untuk memvalidasi eh, kasus kegagalan pengenalan lokasi siswa, dan untuk mengurangi adanya kecurangan dalam proses absensi. Lalu untuk metodologi kami menggunakan metodologi waterfall dipilih karena untuk memastikan kelancaran proses pengembangan dan kualitas hasil akhir yang optimal. Dengan metode waterfall yang kami gunakan, setiap tahap pengembangan dilakukan secara berurutan dan tidak ada perubahan yang diperbolehkan setelah tahap dimulai. Hal ini memungkinkan untuk lebih mudah mengontrol dan mengelola proyek secara keseluruhan. Tahapan metode ini ada 5, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan juga pemeliharaan. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Nurmala Dewi. Oke, next. Ya, selanjutnya itu ada next. Ada arsitektur sistem, di mana arsitektur sistem ini ada dua. Yang pertama itu ada teknologi sama database-nya. Untuk teknologi itu kita menggunakan Laravel. Jadi Laravel itu sebuah framework untuk mengembangkan aplikasi web. Lalu ada juga database. Di sini kita menggunakan MySQL, di mana MySQL ini sistem manajemen database relasional open source berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. Oke, next. Ya, selanjutnya itu ada flowchart. Karena kurang lebih siswa guru admin ini sama, jadi saya akan lebih menjelaskan lebih singkatnya aja. Jadi yang pertama itu memulai, lalu login. Kalau misalkan dia login, nanti langsung login berhasil. Gitu. Kalau misalkan tidak berhasil, dia kembali lagi ke menu login sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya itu ada flowchart CRUD siswa. Jadi CRUD ini adalah mengedit, input, memilih data, dan import file Excel untuk siswa. Jadi kalau misalkan dia benar, nanti dia bakal update, simpan, menghapus, dan input data lalu selesai. Kalau misalkan tidak, dia bakal kembali lagi ke pilihan sebelumnya. Oke, next. Karena kurang lebih sama, jadi langsung saja untuk guru, mapel juga. Next. Agenda guru juga sama. Lalu di sini ada ekspor data absensi. Jadi pertama itu memulai lalu ekspor file Excel. Kalau misalkan dia filenya valid, datanya bakal ke ekspor lalu selesai. Dan kalau misalkan tidak, dia bakal kembali lagi ke ekspor file Excel lagi. Next. Lalu untuk profil siswa, jadi ini untuk siswa.
Jadi yang pertama itu ada edit profile. Kalau misalkan mengedit profilnya sudah valid, dia bakal profile itu tersimpan. Kalau misalkan tidak, dia bakal kembali lagi ke edit profile. Next. Nah, di sini ada absensi siswanya. Jadi siswa itu ketika sudah login, dia bakal memilih status kehadiran. Ada hadir, absen mapel, izin, dan sakit. Kalau misalkan dia hadir, dia akan izin lokasi. Kalau misalkan lokasinya sudah aktif, dia bakal ada pilihan untuk apakah lokasi dalam radius. Kalau misalkan iya, iya, apakah sesuai dengan jam hadir? Kalau misalkan sudah sesuai dengan jam hadir, dia bakal datanya bakal kesimpan lalu selesai. Kurang lebih untuk absen mapel juga sama. Dan untuk izin dan sakit itu kurang lebih sama juga. Kalau misalkan izin, dia bakal info keterangan izinnya kenapa, sakit juga sama, menghapus surat sakit. Dan kalau misalkan em, memilih sesuai ketika sesuai dengan jam hadir, dia dia bakal menyimpan data lalu selesai. Kalau misalkan tidak, dia bakal eh, tidak datanya tidak tersimpan. Oke, next. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Coba Dimas dipersilakan. eh kita masuk ke pembahasan webnya. Kita masuk ke page admin, di mana di dashboard ini ada master data, ada data siswa, data guru, mapel, dan jadwal mapel. Lalu ada data absensi, waktu absen, dan pengaturan. Masuk ke data absen, master data, eh, itu ada tambah data, choose file, import, dan export. Itu seperti pilih kelas dan pilih jurusan. Ada NISN, nama siswa, kelas, dan action. Data guru, data mapel, sama jadwal mapel itu sama, ada tambah data sama import dan export. Lalu masuk ke data absensi. Di data absensi ini ada fitur export, ada tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ada data siswa, status, mapel, lokasi, dan action. Lalu ke waktu absen, di sini kita ada jam masuk awal dan masuk akhir, dan jam pulang awal dan pulang akhir. Lalu ada pengaturan, di mana pengaturan admin ini untuk titik koordinasi seperti tempat di mana tempat di mana siswa harus di titik lokasi ini, koordinasi ini. Lalu ada nama, lalu bisa just file logo ini. Lalu ke guru. Di sini ada beranda, data absensi, dan agenda. Masuk ke data agenda, data absensi. Di sini ada fitur export, lalu ada tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ada data siswa, status, mapel, dan lokasi. Lalu ada agenda, di mana agenda ini ada tambah data, yang di mana untuk menambahkan data mapel, nama guru, tanggal, dan action. Di mana terakhir page siswa ada absensi, profil, mafel, dan riwayat absen. Masuk ke absen, di mana siswa dapat absen dengan sesuai statusnya. Ada hadir, absen mapel, izin, dan sakit. Lalu masuk ke profil, di sini bagaimana profil mahasiswa siswanya seperti nama, foto, bisa menambahkan foto, lalu nomor telepon dan alamat. Lalu simpan, lalu ke mapel. Di mapel ini kita bisa mencari mapel yang siswa inginkan.
Lalu ada riwayat absen, di mana riwayat absen siswa tersebut akan terlihat di sini, seperti ada tanggal awal dan tanggal akhir, lalu di mana tanggal-tanggalnya bakal kelihatan statusnya dan bisa di action ini. Nah, kayak gini. Akan dilanjutkan oleh Fitra. Oke, selanjutnya itu ada pengujian sistem. Di sini kita menggunakan integration system dari Laravel-nya itu sendiri. Next, please. Nah, ini kita udah melakukan sebanyak 20 kali pengujian, ada autentikasi, lalu update profile, form input, dan sampai ke siswa melakukan absen, baik itu absen masuk, mapel, pulang, izin, dan juga sakit. Di sini bisa dilihat hasil dan juga statusnya itu sukses semua, yang artinya pengujian sistem yang kita lakukan ini berhasil dan tidak ada error sama sekali di fitur tersebut. Next. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan juga evaluasi. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya itu dari sistem absensi yang kita kembangkan bisa memantau kehadiran siswa secara cepat, lalu menggunakan metode Habersign untuk mengunci lokasi titik koordinat absen. Yang ketiga itu terdapat beberapa status kehadiran seperti hadir, izin, sakit, dan juga absen mapel, dan ini menjadi keunikan sistem kita sendiri yang membedakan antara sistem lain dengan sistem kita, di mana kita terdapat beberapa status kehadiran seperti absen hadir. Hadir ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu masuk dan juga pulang, lalu izin, sakit, dan juga mapel. Yang keempat, bisa melakukan absen masuk, mapel, dan pulang berdasarkan waktu absen secara otomatis. Dan yang kelima, guru juga dapat melihat daftar siswa yang sudah melakukan absen dan yang belum pada mapel yang diajari di kelas tertentu guru tersebut. Lalu yang keenam, desain UI yang simpel dan juga responsif di semua device. Yang ketujuh, terdapat 3 jenis hak akses dengan kelebihan fitur masing-masing. Yang kedelapan, siswa dapat melihat mapel untuk hari ini. Lalu kekurangannya itu, yang pertama, membutuhkan waktu untuk memahami semua fiturnya karena fitur di sistem absensi ini lumayan banyak juga kompleks. Lalu yang kedua, beberapa fitur yang belum final rilis. Yang ketiga, siswa belum bisa ekspor data riwayat absen. Yang keempat, fitur guru yang sedikit. Untuk fitur plan-nya atau pengembangan selanjutnya lagi, yang pertama itu kita bisa menambahkan fitur tambahan untuk siswa, guru, dan juga admin. Untuk admin itu bisa ditambahkan seperti import data jadwal mapel dan juga messenger atau pesan. Guru bisa ditambahkan untuk melihat jadwal hari ini dan juga messenger. Siswa bisa ditambahkan untuk ekspor lewat absen dan juga messenger. Yang kedua, itu memperbaiki bug yang mengurangi user experience. Yang ketiga, refactoring code. Yang keempat, restructure database. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke Risa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.